saya ingin mengutarakan terkait yang pertama, kita apresiasi dulu ke penyelenggara pemilu sudah menjalankan tahapan sampai dengan 6 bulan pertama untuk pemilu 2024 dari 14 Juni sampai 14 Desember. Kemarin tahapannya adalah pengumuman partai politik peserta pemilu. Ada 17 partai yang bertanding di tingkat nasional. Tadi Mas Alwan mengutarakan juga dan Ivia di depan bagaimana dalam proses verifikasi faktual yang terbaru kemarin ada gugatan atau ada somasi dari KPU daerah kepada KPU pusat. Ini dan kemudian ada isu-isu terkait bagaimana delegitimasi pemilu ya. Nah, ini sebenarnya pertama tadi kami apresiasi, juga kami menyampaikan kritik dan masukan bagaimana sebenarnya yang menjadi persoalan. Yang pertama adalah kita perlu untuk melanjutkan tahapan pemilu 2024 soal konsolidasi dari penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu. Itu menjadi catatan dari KPU sendiri adalah bagaimana konsolidasi dari penyelenggara pemilu dari pusat ke daerah. Apalagi tadi kita punya tantangan bahwa tahapan pemilu serentak ini tidak inline dengan periodisasi jabatan KPU di daerah, sehingga tadi Mas Alwan mengatakan bahkan dia ikut menangani pileg pilpres tapi kemudian tidak menangani pilkada, sehingga persoalan rotasi posisi penyelenggara pemilu di daerah ini menjadi persoalan, sehingga perlu menjadi perhatian bersama dari pemerintah dan DPR bagaimana supaya konsolidasi penyelenggara pemilu tidak menimbulkan masalah ke depan. Sehingga terkait dugaan kecurangan KPU terkait verifikasi faktual misalnya, itu saya menduga salah satu adalah terkait konsolidasi penyelenggara pemilu. Yang kedua tadi Mas Alwan sudah mengatakan terkait bagaimana fungsi pengawasan dari Bawaslu memang belum berjalan baik sebagaimana mestinya. Mestinya selain temuan-temuan pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau dugaan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh KPU, mestinya yang pertama-tama adalah yang menemukan itu adalah Bawaslu, bukan kemudian elemen masyarakat sipil atau justru sekarang agak tidak kesannya buruk sekali ya kalau KPU daerah mensomasi KPU pusat. Ini kan satu tadi pertanyaan besar soal bagaimana konsolidasi penyelenggara pemilu khususnya KPU. Yang kedua, bagaimana fungsi dari Bawaslu dalam menjalankan pelaksanaan atau pengawasan pemilu, yaitu apalagi pengawasan pemilu yang partisipatif. Bawaslu bagaimana menggerakkan seluruh elemen untuk melakukannya. Jadi itu yang menjadi catatan kami, sehingga jangan sampai misalnya dugaan kecurangan atau dugaan pelanggaran terkait tahapan pemilu yang baru 6 bulan ini menjadi amunisi untuk melakukan delegitimasi terhadap proses pemilu, apalagi delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu misalnya. Nah, bahayanya adalah persoalan-persoalan administratif, pelanggaran, kecurangan atau kemungkinan sengketa dari partai-partai yang tidak lolos verifikasi misalnya, itu bisa diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada di antara KPU dan Bawaslu misalnya. Nah, itu perlu ada konsolidasi dari penyelenggara pemilu.